Baiklah, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya akan membagikan sedikit manfaat ketika kita berada di dalam organisasi. Yang pertama itu yang saya dapatkan dalam organisasi adalah belajar bekerja sama dalam tim untuk mencapai sesuatu. Jadi di dalam organisasi tersebut kita belajar mengatur kawan-kawan kita belajar mengatur rekan-rekan kita, membagikan tupoksi atau tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, di mana tujuan-tujuan tersebut akan menyatu dan akan membuat kita mencapai goal yang kita inginkan. Dari A, dari B, dari C, D, E, mereka mengumpul menjadi satu untuk membuat satu kalimat atau menjadi satu tujuan atau goal yang ingin kita capai. Jadi ada beberapa dorongan dari sini, dari depan, dari belakang, dari tengah untuk mencapai satu titik yang kita inginkan. Itulah yang namanya kita belajar untuk mencapai tujuan secara bersama. Yang kedua adalah melatih kita untuk berbicara di depan publik. Sering sekali atau banyak sekali organisasi-organisasi ini melatih atau melahirkan orang-orang yang mahir berbicara di depan publik. Karena apa? Setiap organisasi pasti memiliki ide, statement, kerangka berpikir, teori-teori yang akan disampaikan ke depan rekan-rekannya. Pertama, dalam kelompoknya, dalam rekan-rekannya. Kedua, kemungkinan dalam lingkungan kecil, lingkungan. Ketiga, mereka harus berbicara di depan orang ramai. Hal tersebut akan membuat kualitas atau mental mereka dididik untuk menjadi orang-orang yang bisa berbicara di depan orang banyak. Dengan pengetahuan mereka, bacaan mereka, membuat mereka pede bisa menyampaikan di depan jutaan bahkan ribuan orang, dan orang-orang tersebut memahami apa yang disampaikan oleh penyampai ide tersebut. Yang kedua adalah melatih leadership atau kepemimpinan. Banyak buku yang kita baca terkadang bagaimana cara memimpin, bagaimana pemimpin otentik dan sebagainya. Banyak sekali buku tentang kepemimpinan. Tapi di dalam organisasi kita dididik tidak hanya lewat teori, tapi mengaplikasikan apa yang ada di dalam teori. Dalam organisasi, ketika kita ditunjuk untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu, departemen, kementerian dan sebagainya, kita mesti membuat keputusan-keputusan yang berakibat atau berimbas kepada seluruh orang yang ada di dalam organisasi. Maka di dalam leadership dalam organisasi kita harus pandai memilih, menetralisir, membagi, memfilter segala sesuatu yang masuk dalam organisasi, kita bagikan kepada anggota-anggota kita. Hal tersebut membuat kita menjadi pemimpin yang tidak berpikir pragmatis atau terlalu instan untuk mendefinisikan sesuatu salah atau benar atau membagikan tupoksi-tupoksi yang ada di dalam rekan-rekan kita. Yang kedua adalah selanjutnya adalah kita memperbanyak link atau kenalan dalam organisasi. Dalam organisasi saya sendiri, saya merasa hari ini sudah banyak sekali kenalan-kenalan yang saya temui, orang-orang yang membuat saya menjadi berambisi untuk lebih baik lagi, dan orang-orang tersebut membuat saya ada teman untuk menyampaikan aspirasi ke sini. Orang-orang tersebut akan membuat kita menjadi jalan-jalannya teman, uang, pekerjaan. Dari jalan-jalan link organisasi tersebutlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi batu loncatan kita untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya. Lewat link-link tersebut, lewat masukan-masukan, lewat kenalan-kenalan tersebut yang membuat kita menjadi terbuka pemikiran kita. Hal tersebut sangat penting dalam organisasi. Dan banyak orang tidak mendapat link-link tersebut ke pemerintahan, ke dinas, ke ini, ke itu, karena mereka tidak masuk dalam organisasi dan mereka tidak akan mengerti sistem yang terjadi dalam pemerintahan, organisasi dan sebagainya. Hal tersebut akan berdampak buruk dalam pola pikir mereka. Maka mereka akan berpikir secara instan. Selanjutnya adalah
Orang-orang dalam organisasi itu adalah mudah memecahkan masalah dan hebat terhadap segala tekanan. Karena dalam setiap organisasi itu pastilah akan memiliki dinamika-dinamika yang akan membuat organisasi kita terombang-ambing. Bagi seseorang yang sudah mahir dalam organisasi, jiwanya akan tentram dan damai ketika akan ada mendapat sentuhan, goyang kiri atau goyang kanan, masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Orang yang berada dalam organisasi akan merasa mampu dirinya untuk menguasai dirinya, menguasai lingkungan, menguasai profesional dirinya terhadap lingkungan ataupun orang lain. Hal tersebut berdampak baik kepada dirinya saat ia menahan emosinya, menahan emosionalnya dan bersikap profesional terhadap lingkungannya, dan membuat mereka seakan baik-baik saja dan mereka tetap hangat terhadap orang lain. Padahal di dalam diri mereka atau organisasi mereka banyak sekali masalah-masalah yang menerpa. Yang selanjutnya adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Ini sangat penting. Banyak sekali kawan-kawan kita yang sudah kuliah, yang sudah selesai tamat atau yang sedang akan menjalankan KKN, ketika disuruh berbuat ini, berbuat itu sama masyarakat yang memiliki harapan lebih terhadap peserta KKN, membuat diri mereka seakan tidak berdaya karena tuntutan-tuntutan masyarakat. Kenapa? Mereka tidak punya pengetahuan, mereka tidak punya kompetensi, mereka tidak punya wawasan. Hal tersebut membuat masyarakat akan mengeluh, oh begini kualitas atau citra dari mahasiswa. Masyarakat itu tidak mengerti, tidak mau tahu dia apa jurusan kita, apa kampus kita. Dia hanya tahu mahasiswa itu pintar, mahasiswa itu bisa ini, bisa itu, bisa bawa acara, bisa baca doa, bisa buat acara, bisa kata sambutan, bisa menuangkan ide-ide, bisa menyelesaikan masalah. Itu yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak kita jumpai di dalam bangku perkuliahan. Yang selanjutnya adalah organisasi juga bermanfaat untuk membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang akan terbentuk dalam organisasi lewat database yang tertanam dalam dirinya, yang kemungkinan masuk ke dalam pikiran dan akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Database itu akan membuat dia menjadi lebih pintar. Ketika ada terjadi permasalahan, dia tidak pragmatis, dia tidak langsung mengejas, dia akan mencari tahu seluk-beluk ini salah apa benar. Dia akan mencari sampai ke akar-akarnya dan dia tidak langsung menghujat, dia tidak akan mengejas. Hal tersebut akan menjadi karakteristik dalam diri seseorang untuk lebih bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah manfaat dari organisasi. Mereka mampu mengatur waktu, memanage waktu mereka. Waktu mereka berorganisasi, waktu mereka berkuliah, waktu mereka berkeluarga, waktu mereka jalan-jalan. Itu di orang-orang organisasi sangat-sangat bisa mengatur itu. Hal tersebut mereka aplikasikan ketika mereka sudah benar-benar di masa akan datang, mereka bekerja, mereka udah tidak asing lagi dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Mereka sudah pandai membagi waktu, mereka sudah bagi waktu keluarga dan sebagainya. Karena dalam organisasi mereka diajarkan untuk membagi waktu. Kuliah bagaimana, keluarga bagaimana, organisasi bagaimana. Ketika sampai di puncak pekerjaan mereka, mereka sudah tidak asing lagi, mereka sudah tidak bingung lagi ingin membagikan waktu-waktu mereka. Hal tersebut banyak sekali saya jumpai di dalam organisasi. Saya Muhammad Sabri, berasal dari kampus Sisipor Haji Tanjung Pinang. Saya memasuki dunia perkuliahan dan memasuki dunia organisasi, baik itu di Mapala Hang Tuah Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang dan juga Dewan Legislatif Mahasiswa Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Kemungkinan bekal-bekal inilah yang menjadikan diri saya untuk mampu berkompetisi bersama rekan-rekan yang lainnya untuk memperjuangkan di masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.